Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah statistika. Kami ingin menjelaskan tentang hasil diskusi kami tentang materi distribusi frekuensi dan jenis grafik. Sebelum kita lanjut ke materi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Ferdianto. Saya Bagus Pratama Majid. Oke, baik. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Bagus. Pengertian distribusi frekuensi. Pengertian distribusi frekuensi adalah data yang telah diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data acak dapat dibuat menjadi data yang berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Daftar yang memuat data berkelompok disebut distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Kedua, distribusi frekuensi merupakan penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu di mana setiap individu atau item hanya termasuk ke dalam salah satu kelas tertentu saja, atau pengelompokan data berdasarkan kemiripan ciri. Adapun tujuan dari distribusi frekuensi itu sendiri adalah untuk mengatur data mentah atau data yang belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang lebih rapi tanpa mengurangi inti dari informasi yang ada. Menurut Hasan 2009, distribusi frekuensi itu adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Selanjutnya, menurut si Ridwan tahun 2003, distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari data terkecil sampai terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Kegunaan data yang masuk dalam distribusi frekuensi itu adalah untuk memudahkan data dalam penyajian, mudah dipahami, dan mudah dibaca sebagai informasi. Pada gilirannya, digunakan untuk perhitungan membuat gambar statistik dalam berbagai bentuk penyajian data. Selanjutnya, ada istilah dalam distribusi frekuensi. Yang pertama, ada kelas. Kelas itu sendiri adalah kelompok nilai data atau variabel dari suatu data acak. Yang kedua, ada batas kelas atau class limit. Adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Batas kelas merupakan batas semu dari setiap kelas, karena di antara kelas yang satu dengan kelas yang lain masih terdapat lubang tempat atau angka-angka tertentu. Terdapat dua batas kelas untuk data-data yang telah diurutkan, yaitu batas kelas bawah atau lower class limit dan batas kelas atas atau upper class limit. Selanjutnya ada tepi kelas. Tepi kelas itu disebut juga sebagai batas nyata kelas, yaitu batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Terdapat dua tepi kelas yang berbeda dalam pengertian dari data, yaitu tepi kelas bawah dan tepi kelas atas. Yang keempat, ada titik tengah kelas. Titik tengah kelas atau bisa juga disebut tanda kelas. Itu adalah angka atau nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Titik tengah kelas merupakan nilai yang mewakili kelasnya dalam data. Untuk mencari titik tengah kelas, kita dapat menggunakan rumus setengah dikali batas kelas atas ditambah batas kelas bawah. Selanjutnya ada interval kelas. Interval kelas itu sendiri adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Selanjutnya ada panjang interval kelas atau biasa disebut juga luas kelas. Merupakan jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Yang ketujuh, frekuensi kelas. Frekuensi kelas itu adalah banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu dari data acak. Selanjutnya
kita masuk ke jenis-jenis distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi memiliki jenis-jenis yang berbeda untuk setiap kriterianya. Berdasarkan kriteria tersebut, distribusi frekuensi dapat dibedakan 3 jenis menurut pendapat Si Hasan 2001, tahun 2001. Yang pertama, distribusi frekuensi biasa. Distribusi frekuensi yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Distribusi frekuensi ada 2 jenis, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi peristiwa atau kategori. Yang kedua, ada jenis distribusi frekuensi relatif. Jenis frekuensi ini berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan. Distribusi frekuensi relatif menyatakan proporsi data yang berada pada suatu kelas interval. Distribusi frekuensi relatif pada suatu kelas didapatkan dengan cara membagi frekuensi dengan total data yang ada dari pengamatan atau observasi. Yang ketiga, ada distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi ini berisikan frekuensi kumulatif atau frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki kurva yang disebut ogive. Ada 2 macam distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Selanjutnya kita masuk ke tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, ada tabel distribusi frekuensi data tunggal. Tabel distribusi ini merupakan salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka. Angka yang ada tersebut tidak dikelompok-kelompokkan. Seperti yang kita lihat di sini ada tabel berisikan data tunggal. Contoh, berat badan siswa 40, yang pertama 40 kilo dengan jumlah frekuensi 5. Selanjutnya ada berat badan siswa 37 kilo, frekuensinya 3. Berat badan siswa 70 kilo, frekuensinya 1. Dan terakhir ada berat badan siswa 90 kilo, frekuensi 1. Maka didapatlah jumlah total frekuensi dari data tersebut berjumlah 10 untuk frekuensinya. Selanjutnya, seperti kita lihat, seperti yang dilingkarin itu termasuk data tunggal. Selanjutnya, yang kedua ada tabel distribusi frekuensi data kelompok. Tabel distribusi frekuensi ini adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan distribusi frekuensi dari data angka. Angka-angka tersebut dikelompokkan atau dalam setiap unitnya terdapat sekelompok angka. Seperti yang kita lihat pada tabel, di sini ada data kelompok berat badan siswa 31 kilo sampai 40 kilo dan frekuensinya berjumlah 5. Dan selanjutnya ada berat badan di 41 kilo sampai 50 kilo dan frekuensinya 12. Sampailah seterusnya begitu sampai di berat badan 91 sampai 100 kilo dan frekuensi 1. Dan didapatlah total frekuensinya adalah 30. Seperti yang kita lihat, yang kita lingkarin itu termasuk data kelompok. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Tabel ini merupakan tabel statistik dari jenis distribusi frekuensi kumulatif yang menunjukkan jumlah observasi yang menyatakan kurang dari atau lebih dari nilai tertentu. Ada 2 macam distribusi frekuensi kumulatif, yaitu yang pertama, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari merupakan distribusi frekuensi yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai kurang dari nilai batas kelas suatu interval. Seperti yang kita lihat pada tabel
Di sini ada data berat badan, frekuensi banyak siswa, dan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Yang pertama, berat badan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari 30, frekuensi kumulatifnya 0. Selanjutnya di distribusi frekuensi biasa berat badan dari 30 sampai 39 kilo, frekuensi banyak siswanya 5, dan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari 3, dan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari 40, frekuensi kumulatifnya 5. Selanjutnya di berat badan 40 sampai 49 kilo, frekuensi banyak siswanya 10, dan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari 50, didapat frekuensinya kumulatifnya 15. Kenapa 15? Karena 15 itu didapatkan dari frekuensi banyak siswanya 5 di berat badan 30 sampai 39 dijumlahkan dengan di berat badan 40 sampai 49. Jadi 10 ditambah 5 didapatlah frekuensi kumulatifnya 15. Seterusnya begitu berlaku untuk seterusnya sampai kita dapatkan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari 100, didapatlah frekuensi kumulatif 50. Dan 50 itu didapatkan dari frekuensi seluruhnya 2 ditambah 4 ditambah 9 tambah 8 tambah 12 tambah 10 tambah 5. Itu kita jumlahkan, maka dapatlah hasilnya 5, frekuensi kumulatifnya 50. Selanjutnya ada distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Distribusi frekuensi kumulatif lebih dari adalah distribusi frekuensi yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai lebih dari nilai batas kelas suatu interval tertentu. Seperti kita lihat pada tabel. Di tabel distribusi frekuensi biasa ada berat badan 30 sampai 39. Frekuensi banyak siswanya 5 dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari 30 didapatlah frekuensi kumulatifnya 50. Selanjutnya di kelas 40 sampai 49 frekuensi banyak siswanya 10 dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari 40, frekuensi kumulatifnya 45. 45 didapatkan dari 2 ditambah 4 ditambah 9 tambah 8 tambah 12 ditambah 10. Didapatlah frekuensi kumulatifnya 45. Begitulah seterusnya sampai distribusi frekuensi kumulatif lebih dari 100, frekuensi kumulatifnya 0. Selanjutnya tabel distribusi frekuensi relatif. Tabel ini merupakan salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan. Frekuensi relatif kadang-kadang dinyatakan dalam bentuk perbandingan, desimal, ataupun persen. Seperti kita lihat pada tabel, di berat badan 30 sampai 39 kilo, frekuensi banyak siswanya ada 5 dan frekuensi relatif perbandingannya 5/50. Kenapa bisa dapat 5/50? Karena di kelas 30 sampai 39 banyak siswanya ada 5 dan jumlah seluruh frekuensi banyak siswanya ada 50. Maka didapatlah perbandingannya 5/50. Dan frekuensi relatif desimalnya didapatlah 0,1. Didapat dari 5/50. Didapatlah desimalnya 0,1. Dan untuk frekuensi relatif persennya didapatlah 10%. Karena 0,1 dikali 100% didapatlah 10%. Dan di kelas 40 sampai 49 banyak siswa, frekuensi banyak siswanya ada 10, perbandingannya 10/50, desimalnya 0,2 dan persennya 20%.
cara dapatnya juga sama seperti di berat badan 30-39. Begitu seterusnya sampai kita dapatkan jumlah seluruhnya, frekuensi beasiswanya 50, frekuensi relatif perbandingannya 1, desimalnya 1, dan persennya 100%. Selanjutnya, jenis grafik distribusi frekuensi. Yang pertama ada histogram. Histogram merupakan bagian dari grafik batang di mana skala horizontal mewakili nilai-nilai data kelas dan skala vertikal mewakili nilai frekuensinya. Tinggi batang sesuai dengan nilai frekuensinya dan batang satu dengan lainnya saling berdempetan. Tidak ada jarak di antara batang. Seperti kita lihat pada tabel, 30 di berat badan di berat 30 sampai 39 kilo, nilai tengahnya 34,5 dan frekuensinya 11. Dan di data berat 40 sampai 49, nilai tengahnya 44,5 dan frekuensinya dapatlah 10. Dan begitulah seterusnya sampai dapatlah jumlah frekuensinya 50. Seperti yang kita lihat di sini pada grafik histogramnya, kita masukkan ke dalam diagram grafik histogram atau diagram batang. Tadi di bagian bawah ini 34,5 ini ada didapat ini nilai tengah dan frekuensinya 11, 40 berat badan 44,5, frekuensi 10, 54,5 kilo, frekuensi 8, seterusnya sampai di nilai tengah 94,5 dan dapatlah data frekuensinya 3. Selanjutnya ada poligon frekuensi. Poligon frekuensi menggunakan segmen garis yang terhubung ke titik yang terletak tepat di atas nilai-nilai titik tengah kelas. Ketinggian dari titik-titik sesuai dengan frekuensi kelas. Dan segmen garis diperluas ke kanan dan kiri hingga grafik dimulai dan berakhir pada sumbu horizontal. Seperti kita lihat, berat 30-39 kilogram, nilai tengah 34,5, frekuensi 11, di 40-49 kilo, nilai tengah 44,5 dan frekuensi 10. Hingga seterusnya sampai di berat di 90-99 dan dapatlah nilai tengahnya 94,5 dan nilai frekuensi 3. Dan dapatlah jumlah seluruh nilai frekuensinya 50. Seperti kita lihat grafik poligon frekuensi di sini berupa garis 34,5 kilogram, frekuensi 11, 44,5, frekuensi 10, seterusnya hingga dapatlah nilai tengahnya 94,5 dan frekuensinya 3. Ya, baik. Selanjutnya kita masuk ke jenis grafik yang ketiga, ada pie chart atau nama lainnya diagram lingkar. Diagram lingkar merupakan suatu lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian lingkaran, di mana besar setiap lingkaran tergantung dari besar kecilnya variabel. Perhitungan nilai bagian lingkaran dihitung berdasarkan persentasenya. Nah, ini contoh tabelnya dari tabel yang tadi sebelumnya. Dan ini adalah jenis grafiknya. Nah, berupa persentase di setiap bagian-bagian lingkaran. Lalu yang keempat ada OGIF. OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, grafiknya itu berupa OGIF positif. Sedangkan untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, grafiknya berupa OGIF negatif. Nah, ini tabelnya kita ambil dari tabel frekuensi kumulatif yang tadi yang sebelumnya sudah dijelaskan ya. Dan ini adalah OGIF yang dihasilkannya, yaitu ini. Nah, OGIF frekuensi kumulatif kurang dari akan menghasilkan OGIF yang positif, yaitu nilainya naik, frekuensi naik.
Sementara frekuensi kumulatif lebih dari akan menghasilkan OKIP yang negatif karena dia turun, nilainya turun. Selanjutnya ada tahap penyusunan distribusi frekuensi. Yang pertama adalah membuat data terurut atau mengurutkan data dari terkecil sampai terbesar. Yang kedua ada menentukan range atau jangkauan di mana R atau range sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Yang ketiga menentukan banyaknya kelas, yaitu dengan rumus Sturges, di mana K sama dengan 1 plus 3,3 log N. K itu adalah banyaknya kelas dan N itu adalah jumlah datanya. Yang keempat ada menentukan interval kelas atau I sama dengan R per K atau jangkauan per banyaknya kelas. Yang kelima ada menentukan batas-batas kelas, yaitu ada tepi bawah kelas, yaitu rumusnya batas bawah dikurang 0,5 dan tepi atas rumusnya batas atas ditambah 0,5. Lalu panjang interval kelas juga bisa dihitung dengan rumus tepi atas dikurang tepi bawah. Yang keenam menentukan titik tengahnya, yaitu dengan rumus setengah dikali batas atas ditambah batas bawah. Yang ketujuh memasukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan memakai sistem tali atau turus. Yang kedelapan menyajikan distribusi frekuensi, yaitu isi kolom frekuensi sesuai dengan kolom tali atau turus. Selanjutnya diketahui data tinggi badan 19 mahasiswa jurusan Rekayasa Perangkat Lunak UBSI Cengkareng sebagai berikut. Kami menggunakan data tinggi badan dari 19 mahasiswa jurusan Rekayasa Perangkat Lunak dari UBSI Cengkareng. Berikut adalah bukti-buktinya. Kami mengumpulkan data melalui media sosial, yaitu WhatsApp dan juga melalui Google Formulir. Ini adalah buktinya ya. Oke, selanjutnya ini adalah data-datanya. Data yang masih belum diurutkan. Oke, buatlah distribusi. Yang pertama membuat data terurut. Kita urutkan data dari yang tadi masih acak-acakan, kita urutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini yang sudah diurutkan. Lalu yang kedua, menentukan range atau jangkauannya, di mana range itu tadi nilai terbesar dikurang nilai terkecil ya. Karena pada tabel ini nilai terbesar adalah 176 dan nilai terkecilnya adalah 145. Oleh karena itu jangkauannya 176 dikurang 145. Hasilnya adalah 31. Yang ketiga menentukan banyaknya kelas dengan rumus Sturges, di mana N-nya atau banyaknya data tadi adalah 19. Jadi K-nya adalah 1 plus 3,3 log 19, di mana log 19 itu 1,2787. Jadinya sama dengan 1 plus 4,2 sama dengan 5,2 dilakukan pembulatan menjadi 5. Jadi jumlah kelasnya adalah 5. Yang keempat menentukan interval kelas. I sama dengan R per K. Tadi R-nya kita udah dapat 31 dan K-nya itu adalah 5. Sehingga I didapat 6,2. Dilakukan pembulatan ke atas agar lebih mudah dalam penghitungan. Jadi interval kelasnya adalah 7. Nah ini ya. Interval kelasnya 7 dan banyak kelasnya adalah 5. Yang kelima menentukan batas-batas kelas. Tepi bawah kelas ya ada 144,5, 151,5, 158,5 dan seterusnya, dan tepi atasnya ada 151,5, 158,5, 165,5 dan seterusnya. Ini didapat dari yang tadi ada di sini ya. Batas bawahnya itu tepi bawah kelas itu dari batas bawah dikurang 0,5 yang berarti 145 dikurang 0,5, dan tepi atasnya didapat dari batas atas ditambah 0,5 yang berarti 151 ditambah 0,5 dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Yang keenam menentukan titik tengahnya dengan rumus yang tadi ya, setengah dikali batas atas ditambah batas bawah, berarti setengah dikali 145 ditambah 151 yang hasilnya adalah 148. Yang begitu juga dengan kelas-kelas yang selanjutnya, 152 ditambah 158 dibagi 2 hasilnya 155 dan seterusnya sampai ke bawah.
Yang ketujuh, memasukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan memakai sistem tally atau turus. Ini dia ya. Kita menggunakan turus, di mana jumlah datanya dimasukkan. Mulai dari data 145 sampai 150 terdapat satu data, sehingga turusnya 1 ya. 152 sampai 158 ada 2 data, jadi turusnya 2. 159 sampai 105 ada 4, dan begitu seterusnya. Yang kedelapan, menyajikan distribusi frekuensi, yaitu isi kolom frekuensi sesuai dengan kolom tally atau turus. Oke. Yang selanjutnya adalah mengisi kolom frekuensi, yang ini dia ya. Frekuensi sesuai dengan jumlah turus yang tadi sudah kita buat. Sehingga didapatkan frekuensinya ada 1, 2, 4, 6, 6 dan berjumlah 19 sesuai dengan banyaknya. Oke. Selanjutnya ada membuat distribusi frekuensi dan histogram menggunakan Microsoft Excel. Oke, langsung saja kita buka Microsoft Excel. Ya. Tahap pertama adalah mengaktifkan analisis toolpack ya. Jika di sini pada menu data, jika lo belum ada menu data analis ini, maka harus diaktifkan terlebih dahulu. Caranya adalah file, pilih mode, option. Iya, di sini saya menggunakan Microsoft Excel versi 2019 ya. Kemudian pilih add-ins, lalu di paling bawah ada manage, kita klik aja yang go. Lalu di sini centang ya, centang analisis toolpack-nya, kemudian klik OK. Setelah diklik OK, maka menu data analisis ini akan muncul di menu data sebelah kanan ya. Oke, setelah mengaktifkan analisis toolpack, selanjutnya adalah kita mengurutkan data dari tabel yang masih acak tadi ya. Di sini ada data yang masih acak-acakan, kita urutkan terlebih dahulu. Di sini saya mengurutkan mulai pada A10 sampai pada A28 ya, dengan jumlah datanya yaitu 19. Kemudian kita masukkan batas atasnya, batas atas kelasnya. Di sini saya memasukkannya pada D10 sampai D14 ya. Nah, jika sudah diurutkan dan sudah dimasukkan batas atas kelasnya, langsung saja kita buka menu data analis pada menu data, kemudian data analis. Setelah itu pilih histogram, kemudian klik OK. Nah, di sini pada kolom input range, kita klik dulu, kemudian kita sorot atau kita blok mulai pada data diurutkan ya. Karena di sini saya mulai mengurutkan data pada A10, maka saya akan blok dari A10 sampai ke A28. Oke, kemudian kita pilih bin range. Sama seperti input range tadi ya, kita klik dulu, kemudian kita blok di mana mulai dimasukkan datanya. Yaitu di sini saya memasukkan data pada D10 sampai D14. Kemudian di sini pilih output range. Output range-nya bebas ya, di mana aja. Di sini saya akan memunculkannya di G10. Kemudian dicentang cumulative percentage sama chart output. Oke, sudah, kita klik OK. Maka akan muncul grafik histogram dan juga datanya. 151 frekuensi 1, 158 frekuensi 2 sama ya dengan yang tadi ada di sini. 145 sampai 1451 ada 1, 152 sampai 158, 46 sama datanya dengan yang tadi kita hitung secara manual. Dan ini adalah grafik histogramnya. Ini adalah langkah-langkahnya ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.